Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Rohma dengan NIM 2109321 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen mengenai analisis penentuan rapat muatan pembawa terhadap jenis rapat muatan pembawa melalui efek Hall. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari eksperimen listrik magnet dan gelombang yang diampu oleh Ibu Lina Afianti, SPD, MSI, PhD. Efek Hall ditemukan pada tahun 1879 oleh Edwin Halbert Hall. Ia mengemukakan bahwa medan magnet dapat mempengaruhi arus, menghasilkan perbedaan potensial listrik yang mengalir ke salah satu sisi konduktor. Setelah menjalani serangkaian eksperimen, Hall akhirnya menyimpulkan bahwa medan magnet dapat mengubah arah garis ekuipotensial dalam konduktor yang mengalirkan arus. Efek ini diamati sebagai tegangan yang tegak lurus terhadap arah arus dalam semikonduktor. Eksperimen dilakukan dengan meletakkan lembaran emas tipis di atas plat kaca. Lalu, lembaran emas tersebut ditempel pada titik-titik tertentu pada panjangnya. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk menentukan rasio muatan pembawa dan jenis muatan pembawa. Dalam variasi eksperimennya, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, menentukan hubungan antara arus Hall dan tegangan Hall, di mana arus magnetisasi adalah variabel kontrol, sementara arus Hall adalah variabel bebas. Kedua, variabel kontrol adalah arus Hall, sementara variabel bebas adalah arus magnetisasi. Dan data yang diukur meliputi arus Hall, tegangan Hall, dan kekuatan medan magnet. Alat dan bahan dari eksperimen kali ini yaitu, sedangkan untuk langkah-langkah kegiatan atau pengambilan data adalah sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan tadi, bahwa eksperimen pada kali ini itu dilakukan dua kali. Yang pertama adalah menjaga besarnya medan magnet, sedangkan yang kedua adalah menjaga besarnya arus. Untuk spesifikasi plat, pada hal ini kita menggunakan yang panjangnya 20 mm, lebarnya 4 mm, dan juga tebalnya 0,5 mm. Berdasarkan eksperimen pertama di mana B-nya dibuat tetap, di sini digunakan B sebesar 23,77 kali 10 pangkat min 6 Tesla, di mana setelah dilakukan perhitungan didapatkan besar rapat muatan pembawa yaitu 2,05 dengan ketidakpastian 7,36 kali 10 pangkat 17. Dan kesalahan presisinya sebesar 27,85%. Selanjutnya, untuk variasi kedua, di sini kita memvariasikan medan magnet dan membuat arus listriknya itu tetap dengan spesifikasi plat yang sama tadi pada percobaan pertama ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan rapat muatan pembawa sebesar 1,95 dan juga ketidakpastiannya 3,8, 10 pangkat 17, dan kesalahan presisinya sebesar 51,3%. Pada percobaan ini, arus dialirkan melalui sebuah plat semikonduktor, menciptakan medan listrik yang bergerak sepanjang sumbu X dan medan induksi magnetik yang bergerak sepanjang sumbu Z. Medan magnet bergerak tegak lurus terhadap arah arus yang melalui plat semikonduktor. Dampak dari medan ini adalah munculnya tegangan pada plat yang bergerak tegak lurus terhadap arus dan arah medan magnet. Ketika muatan bergerak melalui plat, mereka mengalami gaya magnetik yang beroperasi tegak lurus terhadap arah gerakan muatan. Gaya magnetik ini kemudian ditransfer ke kawat yang membawa arus, mengakibatkan gaya yang mempengaruhi elektron di permukaan kawat. Akhirnya, elektron dan hole atau lubang positif
lubang muatan positif terpisah oleh gaya ini dan menghasilkan tegangan listrik. Pada awalnya, arus I mengalir sepanjang sumbu X. Ketika medan magnet diterapkan sepanjang sumbu Y, artinya Gauss meter yang sebelumnya berada pada 0 diaktifkan, menciptakan medan magnet yang bekerja tegak lurus terhadap arah arus. Akibatnya, perubahan dalam angka yang terbaca di multimeter mengindikasikan adanya perbedaan potensial antara titik-titik dan plat. Perbedaan potensial ini dikenal sebagai tegangan Hall karena arus mengalir sepanjang sumbu X positif, maka elektron bergerak sepanjang sumbu X negatif. Jika arus dibawa oleh muatan pembawa positif yaitu Hall, maka pembawa bergerak searah dengan arus. Gaya magnetik menyebabkan pembawa muatan positif maju ke sisi depan sedangkan sisi belakang plat bermuatan negatif. Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu hasil eksperimen menunjukkan bahwa panjang gelombang sinar laser dioda baik merah, hijau, dan ungu masing-masing berada di bawah nilai minimum dan mengalami ketidakcocokan dengan nilai panjang gelombang yang diharapkan. Kesalahan akurasi yang signifikan dapat dilihat sebagai indikasi ketidakpastian dalam pengukuran yang dilakukan. Berdasarkan referensi prosedur yang paling baik dan juga berdasarkan eksperimen prosedur yang paling baik untuk mencari rapat muatan elektron ini itu ketika kita lihat dari percobaan yang pertama, ia memiliki kesalahan pengukuran yang jauh lebih besar daripada percobaan kedua, sedangkan untuk kesalahan presisinya, percobaan pertama ini lebih kecil, bahkan hampir setengahnya dari percobaan yang kedua gitu. Ini menunjukkan bahwa baik dari percobaan pertama maupun percobaan kedua memiliki plus minus masing-masing gitu.